Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa karena kita masih mendapatkan, kita itu ada di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana melalui beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Saudara dan saudariku, pada petang kali ini sambil menunggu berbuka puasa, izinkan saya kembali mengingatkan betapa pentingnya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tiada batas. Seperti hadis berikut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sudah sangat jelas sekali ya bahwa menuntut ilmu di sini itu adalah hukumnya wajib. Jadi kita harus senantiasa menuntut ilmu. Pasti kita sudah tidak asing dengan pepatah yang berbunyi seperti ini, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Ya, pepatah itu sangatlah populer hingga saat ini dan sebagai salah satu pemacu kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Belajar atau menuntut ilmu tidaklah ada batasnya, kapanpun dan dimanapun, dengan siapapun. Dalam Islam pun menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian besar isi kandungan yang ada dalam Al-Quran selalu berseru kepada hambanya untuk beriman dan menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang berarti bacalah. Atau sebagian besar ulama menafsirkannya sebagai tuntutan atau seruan kepada kita dalam menuntut ilmu. Sudah jelas sekali bahwa Islam sendiri menjadikan ilmu pengetahuan atau belajar sebagai sebuah kegiatan yang wajib dilakukan, sebagaimana ayat Al-Quran tentang melakukan perjalanan. Sebab baik belajar mengenai ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang lain akan bisa membantu seseorang mudah dalam menentukan jalan hidup dan mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti manfaat ilmu dalam pandangan Islam. Kita semua tentunya mempunyai cita-cita yang ingin diraih. Nah, bagaimana kita meraih cita-cita tersebut, yakni dengan cara belajar, menuntut ilmu dan berusaha. Nah, kedudukan menuntut ilmu dalam Islam itu seperti apa sih? Ini ada 3 ya, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagi para penuntut ilmu maka disediakan tempat yang terhormat oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut, Allah akan mendidikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi derajat para penuntut ilmu itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kita harus senantiasa menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, menuntut ilmu itu tak kenal batas. Maksudnya gimana ya? Ini carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur. Berarti selama fase kehidupan kita itu kita harus senantiasa belajar. Mulai bayi kita bisa belajar, misalnya ketika bayi ya, seorang bayi itu belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan. Kemudian ketika masuk usia sekolah, maka manusia itu akan belajar yang ada di sekolah, mempelajari pelajaran agama atau pelajaran-pelajaran umum yang lainnya. Kemudian ketika sudah selesai sekolah, kuliah, dan bekerja. Nah, dalam bekerja ini manusia itu harus tetap selalu menuntut ilmu untuk menambah pengetahuannya, untuk menambah wawasannya. Meskipun dalam sekolah formal itu sudah selesai, akan tetapi manusia itu tetap harus menuntut ilmu. Misalnya untuk upgrading pengetahuan yang lain, sesuai passionnya atau tidak sesuai passionnya, itu harus tetap senantiasa menuntut ilmu. Atau misal untuk para ustadz dan ustadzah, meskipun sudah menjadi guru, meskipun
menjadi orang yang ilmunya itu digali oleh murid-muridnya, akan tetapi ustadz-ustadzah itu juga senantiasa menuntut ilmu untuk memperbarui ilmu-ilmunya, karena setiap hari itu ilmu itu akan bertambah, apalagi dalam urusan teknologi ya, yang dulu tidak ada teknologi seperti ini, maka semuanya harus dituntut belajar teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi kita harus tetap senantiasa menuntut ilmu, belajar dan belajar lagi. Kemudian yang ketiga adalah menjemput hidayah. Salah satu contohnya banyak ya, orang yang non-muslim itu mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari agama Islam, kemudian setelah belajar tentang Islam, maka yang non-muslim itu ada yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Nah, untuk yang sudah Islam, kenapa harus tetap menuntut ilmu? Maka hidayahnya itu adalah kita menjadi lebih baik lagi melalui menuntut ilmu, melalui belajar tersebut. Seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap menuntut ilmu bagaimanapun kondisi kita. Akan saya akhiri dengan pantun, pergi ke Jawa naik perahu, lewat samudra dan selat. Jangan pernah kita jemu, belajar menuntut ilmu harus tetap semangat. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.